Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi yang dimiliki oleh manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap diri kamu? Apakah dalam waktu dekat ada kabar bahagia, atau memang dalam waktu dekat manusia itu akan meminta maaf? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi secara acak. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan merasakan di dalam kondisi yang benar-benar sangat marah, sangat emosional, sangat sensitif, dan sangat kecewa. Satu energi yang saya lihat untuk saat ini benar-benar tidak terima dengan situasi yang terjadi di sekelilingnya. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan kondisi energi pihak lain tersebut sedang menikmati suatu keuntungan yang dilakukan berdasarkan kelicikan, tetapi membuat
energi pihak lain tersebut merasa sangat kacau dari perbuatannya. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap energi kamu. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sebelum saya mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin yang dia miliki, sepertinya untuk saat ini ketiga aspek yang barusan saya katakan benar-benar dalam kondisi yang membingungkan. Satu cawan yang dia pegang, tetapi cawan tersebut dia tidak mengetahui kemana harus dia serahkan. Ingin menyerahkan terhadap diri kamu, tetapi manusia itu menyadari sudah terlalu banyak kesalahan yang dia berikan terhadap diri kamu. Satu cawan tersebut apabila dia menyerahkannya terhadap pihak ketiganya, justru cawan itu berbanding terbalik terhadap diri dia. Cawan yang dia miliki dinikmati oleh pihak ketiga, sementara pihak ketiga membuat manusia tersebut seakan-akan merasa tidak nyaman dan tidak bahagia ataupun mendapatkan suatu kondisi yang benar-benar sangat emosional. Cawan yang dia miliki itu secara tidak langsung sudah menghadirkan seseorang yang hampir sama dengan sifat ataupun karakter yang dimiliki manusia tersebut. Terlalu memprioritaskan pihak ketiga sehingga membuat diri dia bingung dan terjebak. Seharusnya diri dia menikmati kehidupan diri dia terhadap pihak ketiga, tetapi ketika diri dia menikmati kehidupan dia terhadap pihak ketiga, justru lebih dominan pihak ketiga yang lebih berkuasa. Lebih berkuasa untuk mengendalikan manusia itu dan untuk memberikan suatu arahan agar manusia ini bisa dibersihkan secara pemikiran untuk menghilangkan posisi energi kamu yang masih terkoneksi terhadap manusia tersebut. Queen of Cups, seseorang yang duduk di atas kursi singgasananya, di mana ketika seseorang ini duduk di atas kursi singgasananya benar-benar dalam kondisi yang membingungkan. Ada sehelai pakaian yang bersilang. Sehelai pakaian yang bersilang inilah yang saya kategorikan manusia tersebut sedang marah, tidak terima, tetapi mengikat, tetapi menjalankan, tetapi masih mempertahankan, yang seakan-akan ingin keluar dari kondisi tersebut, tetapi tidak mampu.
tidak tahu arah kemana yang harus dia jalankan. Kartu yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi menjadi satu kesimpulan, saya rasa manusia ini sedang menikmati yang namanya tabur tuai. Tabur tuai, dia beranggapan mendapatkan pihak ketiga merupakan kebahagiaan, tetapi nyatanya apa? Sama-sama egois, sama-sama mementingkan diri sendiri, sama-sama memberikan kebohongan, dan sama-sama sibuk dengan dunia yang penuh dengan berpetualang. Satu cawan ini saya kira kalau diri kamu dipertemukan terhadap diri dia dan dia dipertemukan terhadap diri kamu, saya rasa diri dia berharap kamu melepaskan posisi diri dia dari pihak ketiga. Dia masih menginginkan diri kamu untuk hadir, yang dimana kehadiran kamu itu memberikan harapan dia agar diri dia bisa pergi dari hubungan itu. Menunggu diri kamu kapan untuk mengambil cawan yang dia miliki agar cawan itu bisa pulih kembali seperti di masa lalu. Tetapi kalau saya mengarahkan munculnya kartu Queen of Cups ini terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, cawan yang ingin dia berikan terhadap diri kamu membuat diri kamu merasa sangat sensitif, merasa sangat emosional, merasa sangat marah, merasa sudah tersakiti, dan merasa sudah dikecewakan. Untuk apa lagi memberikan cawan yang ingin dia berikan terhadap diri kamu, sementara diri kamu sedang fokus untuk memprioritaskan beban dan tanggung jawab yang dia berikan terhadap diri kamu selama ini. Ada sesuatu hal yang kamu simpan di dalam memori kamu sehingga diri kamu tidak mau lagi untuk dipertemukan terhadap manusia tersebut. Karena kamu menganggap ketika manusia itu masih dipertemukan terhadap diri kamu, yang ianya bukan berdasarkan suatu ketulusan dari hati kamu, tetapi sifat emosi kamu yang selama ini kamu tahan akan kamu luapkan terhadap diri dia. Berbanding terbalik dengan kondisi diri kamu dengan kondisi diri dia. Ini dia geng. Kalau saya ingin kembali mengesampingkan posisi energi manusia itu mengarah terhadap posisi energi kamu, saya rasa untuk saat ini saya hanya bisa menyarankan diri kamu bijak untuk melangkah, bijak untuk berpikir, bijak untuk mengambil satu keputusan, dan bijak untuk menentukan pilihan hati kamu. Kenapa saya mengatakan bijak untuk melangkah? Karena satu hari ini akan ada satu energi yang akan memanipulatif kamu dan menguji sisi kesabaran kamu dan menguji mental kamu kembali untuk satu hari ini. Seimbangkan antara perasaan kamu dengan logika kamu.
Karena yang saya takutkan ketika diri kamu menganggap hal tersebut sebagai omongan doang, diri kamu akan merasa sangat marah. Ada penyesalan yang akan kamu dapatkan dalam satu hari ini ketika diri kamu salah untuk melangkah. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap kartu yang saya pegang ini agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Tetapi apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan untuk kondisi koneksi energi kamu dalam satu hari ini, bijaklah untuk berpikir. Itu saja yang ingin saya katakan di luar dari hubungan asmara kamu. Itu, Wage. Cocok, kau rasa dengan apa yang barusan saya katakan? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Kalau diri kamu merasa informasi yang barusan saya katakan tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar perkataan saya tersebut bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Karena untuk saat ini saya merasakan suatu pergerakan yang akan merugikan diri kamu. Yang seharusnya diri kamu mendapatkannya, tetapi karena diri kamu gegabah untuk mengambil satu keputusan, itu tidak akan kamu dapatkan dan kamu akan terjebak kembali dalam kondisi yang bersedih. Intinya, Wak Geng, dari beberapa perkataan yang barusan saya katakan, coba kamu pergunakan intuisi kamu begitu sangat tajam. Kemana intuisi kamu bergerak, itu yang harus kamu ikuti. Karena intuisi itu adalah pergerakan dari jiwa spiritual kamu yang letaknya terhadap kondisi batin kamu. Lagi-lagi, sebelum saya membuka kartu berikutnya, saya menyarankan terhadap diri kamu bijak dan berhati-hati terhadap siapapun yang berusaha untuk meyakinkan diri kamu satu hari ini. Bijak, bijak, dan bijak. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Queen of Wands. Satu cawan, satu tongkat. Dimana ketika diri saya menarik satu tongkat tersebut dan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa manusia itu untuk saat ini sedang terpukul, sedang memiliki beban, dan sedang memikirkan satu hal. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Queen of Wands ini terhadap posisi energi kamu, ada dua arti. Arti pertama, saya mengategorikan diri kamu untuk saat ini terlalu banyak beban dan tanggung jawab yang sedang kamu terima. Dari beban atau tanggung jawab yang kamu terima itu membuat diri kamu tidak peduli bagaimana kondisi perasaan kamu untuk menikmati yang namanya kebahagiaan. Kamu hanya fokus terhadap kondisi itu. Bisa fokus, tetapi kamu pun harus memfokuskan kebahagiaan kamu. Kamu membutuhkan seseorang agar beban itu bisa ringan. Jangan pula ketika diri kamu merasa sanggup untuk memikul beban itu, kamu memiliki sifat yang sombong, yang egois terhadap diri kamu. Tidak boleh. Sekalipun diri kamu mampu dan kuat mengatasi beban dan tanggung jawab itu, kamu harus menginginkan yang namanya kebahagiaan.
Agar tujuannya apa? Mental kamu tidak rusak. Agar tujuannya apa? Diri kamu dapat keringanan. Itu dia geng. Kalau saya menarik arti kedua dengan kemunculan kedua kartu ini yang sama-sama berbicara terhadap ratu dan raja. Lagi-lagi saya tidak akan berpanjang lebar untuk mengatakannya. Bijak, cerdas, licik, ikuti alur permainan terhadap seseorang yang datang terhadap diri kamu untuk satu hari ini. Ikutin. Tetapi ketika diri kamu mengikuti alur permainan itu, kamu kesampingkan perasaan kamu. Kamu kesampingkan terlebih dahulu. Pakai logika, seimbangkan. Cocok? Kau rasa? Ya, kalau cocok angkat, kalau tidak cocok kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Swords. 5 pedang yang dimiliki oleh 5 orang. Yang seakan-akan pedang ini mungkin untuk saat ini ada suatu keputusan yang sedang kamu utamakan, yang sedang kamu prioritaskan. Tetapi keputusan itu lagi-lagi mengharuskan diri kamu untuk bijak menggunakan logika kamu. Karena bisa saja keputusan itu akan memberikan diri kamu dampak positif atau dampak negatif atau pertengkaran. Atau jangan-jangan sebelum saya membuka ketiga kartu yang saya pegang ini, baru-baru ini ada sisi kemanipulatifan, kebohongan atau pertengkaran yang kamu terima. Yang dimana pertengkaran itu bisa saja berkaitan terhadap energi di masa lalu kamu, bisa saja energi dari orang ketiga, bisa saja energi dari rekan bisnis kamu atau rekan pekerjaan kamu. Situasi yang membuat diri kamu berpikir baru-baru ini yang saya lihat. Apakah diri kamu membenarkan apa yang saya katakan tadi? Atau memang diri kamu tidak membenarkan? Kalau saya mencoba untuk kembali terhadap ketiga kartu yang saya pegang ini, pedang yang saya katakan tadi, kamu lebih berhati-hati. Walaupun diri kamu sangat berambisi untuk memberikan atau memulihkan keseimbangan kehidupan kamu dari situasi kehancuran. Berhati-hati terhadap satu orang. Saya tidak tahu kemana arah tujuan yang saya katakan satu orang ini, tetapi yang saya lihat pergerakan satu orang ini tidak jauh-jauh berada di ruang circle kamu dan masih ada kaitannya terhadap kehidupan kamu. Oke, Wak Geng? Bagaimana menurut kamu dengan perkataan saya? Saya di sini tidak memberikan diri kamu suatu sugesti, tetapi menyarankan diri kamu karena memang diri kamu sudah saya anggap sebagai sahabat. Saya tidak mau melihat diri kamu terjebak kembali dan saya tidak mau melihat diri kamu hanya bisa terduduk sambil merenung dan meratapi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik saya menyarankan terhadap diri kamu daripada diri kamu sudah menerimanya. Saya tidak melebihi batas kekuasaan Sang Pencipta. Tetapi di balik dari hal itu, saya mencoba untuk mengingatkan. Apakah saya salah untuk mengingatkan diri kamu? Saya memberikan pengingatan ini tidak mencari keuntungan dari diri kamu. Karena saya masih menganggap diri kamu itu sahabat.
sahabat yang saling memberitahukan, sahabat yang saling melengkapi dan saling memberikan motivasi. Saya bukan sebagai orang yang suci, bukan sebagai orang pintar untuk berbicara, tetapi apa yang saya lihat itulah yang saya katakan. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Five of Swords ini terhadap posisi energi manusia tersebut, bukan hanya marah, beban, tetapi bertengkar terhadap satu energi. Pertengkaran yang luar biasa, atau memang manusia ini mencoba untuk berusaha menghindari berbagai pihak yang berada di ruang circle dia atau di luaran sana. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul 5 tongkat. Tadi 5 pedang, sekarang 5 tongkat. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi kamu, lagi-lagi kamu harus berhati-hati. Saya tidak peduli komentar apa yang kamu berikan terhadap diri saya dengan perkataan saya yang memutar-mutar kembali. Karena memang ini kartunya. Karena memang kartunya yang berbicara. 5 tongkat. Kamu bisa melihat sendiri dengan jelas bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya pegang ini. 5 tongkat dengan 5 pedang. Apakah saya pantas untuk mengatakan hal positif ketika diri saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu untuk satu hari ini? Coba kamu lihat dengan jelas kartu yang saya angkat ini. Bagaimana kondisinya? Pertengkaran atau pertemuan atau kebahagiaan? Coba. Kita hanya sekedar cerita, kita hanya sekedar sharing. Bagaimana menurut kamu, Wage? Pantas tidak kalau saya mengatakan untuk berhati-hati terhadap satu orang? Kalau saya mengarahkan munculnya 5 tongkat ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya manusia tersebut untuk saat ini sedang waspada. Sedang waspada terhadap kebodohan dan terhadap kemanipulatifan yang selama ini dia permainkan, dan dia yang harus mengakhiri permainan itu. Sedang waspada ini manusia. Entah karena ada hutang piutang, atau memang ini manusia sedang dikejar oleh berbagai pihak karena sifat kesombongan dia, karena sifat keegoisan dia, karena memang manusia ini keras kepala, atau bagaimana? Ini yang saya lihat. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Lovers. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Lovers. Di mana kemunculan kartu The Lovers ini kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Lovers. The Lovers ini akan mengarah terhadap diri kamu untuk satu hari ini. Ada kebohongan yang akan kamu terima, dan ada kebohongan yang akan muncul ke permukaan dari kondisi yang selama ini kamu tidak duga-duga. Kebohongan di sisi lain, munculnya kartu The Lovers ini apabila diri kamu tidak bijak dan gegabah. Saya rasa keseimbangan yang akan kamu cari, pondasi yang sedang kamu tunggu-tunggu,
tidak sesuai dengan harapan kamu. Dan saya hanya menyarankan dari diri kamu, jangan gelisah, jangan bimbang, optimis, sertakan komunikasi terhadap Sang Pencipta. Sertakan. Wah, geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Lovers ini terhadap posisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya rasa salah satu energi yang memberikan diri dia dampak buruk adalah dari orang baru dia. Tidak lagi harmonis tetapi bertengkar. Tidak lagi bahagia tetapi saling memberikan perlawanan. Tidak lagi merasa tenang tetapi saling berselisih. Tidak lagi mendapatkan suatu keseimbangan tetapi memikul berbagai beban. Beban hubungan perselingkuhan. Sejak kapan sejarahnya bisa memberikan kebahagiaan? Kalaupun memberikan kebahagiaan, itu hanya di awal, bukan di akhir. Kalaupun manusia itu menciptakan kebahagiaan ketika diri kamu melihat secara formalitas, itu adalah kebohongan dia. Kebohongan dia, wajah. Sebelum saya menutup perkataan saya, apakah informasi yang barusan saya katakan menurut kamu cocok? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu paksakan terhadap posisi energi kamu agar bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan itu waspada terhadap satu hari untuk satu orang, Wak Geng. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.